Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel Penggali Ilmu. Channel ini saya buat sebagai wawasan bagi kita, untuk memahami bentuk-bentuk ibadah dalam Islam yang indah ini dari sisi yang berbeda. Dulu saya memandang syariat sebagai kewajiban saja, tanpa berusaha memahami lebih dalam apa hakikat di balik itu semua. Lupa bahwa sebagian besar ilmu itu masih terhijab. Hingga pada suatu saat, saya bertemu dengan seseorang yang memaparkan tentang Islam, jauh lebih dalam dari apa yang saya pahami selama ini. Semua kata-katanya saya pahami dan terekam baik di memori saya. Permasalahannya adalah, saya belum bisa menerimanya karena keterbatasan ilmu saya. Tapi dengan berjalannya penggalian saya dan seiring dengan doa yang saya panjatkan, dan rencana Allah tentunya, akhirnya pemahaman saya dibukakan sedikit demi sedikit. Jujur, awalnya saya enggan untuk berbagi ini semua. Tapi karena desakan teman-teman yang saya hormati yang mengingatkan bahwa dengan berbagi ilmu maka ilmumu akan ditambah, saya tidak bisa mengelak lagi, bahkan termotivasi untuk berkembang bersama lebih jauh lagi. Jangan merasa kecil hati jika saat ini ibadahmu masih berantakan, iman masih tipis, dosa besar masih dilakukan dan lain-lain yang membuat kita merasa semakin jauh dari Allah. Selama masih ada niat untuk berubah menjadi versi diri kita yang lebih baik, Anda akan berhasil dan selamat. Justru di sini kita berusaha untuk memahami amalan apa yang sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Maju terus aja, jangan pedulikan bisikan-bisikan yang menghambat. Inilah jihad bagi kita, yaitu melawan diri kita sendiri. Jatuh bangun itu biasa. Percayalah, Allah sangat paham kondisi kita dan menghargai apa yang kita usahakan. Walau kadang menurut anggapan kita, mungkin sangat kecil dan tidak berarti. Hingga satu titik di mana kita dimudahkan. Di situ semua beban kita akan runtuh. Mari kita masuk ke materi pembahasan. Agak saya singkat di awal, kita garis bawahi hanya poin pentingnya saja. Oke, kita bahas dulu asal mula penciptaan. Awal mula yang diciptakan Allah adalah Nur Muhammad. Di situ Nur Muhammad bersaksi, "Dialah zat Allah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang maujud melainkan hanya Allah." Dan Allah menjawab kesaksiannya, "Dan aku, Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah." Dari sinilah pertama kalinya Allah meresmikan bahwa Nur Muhammad adalah Rasul. Itulah dua kalimat syahadat diri Nur Muhammad. Kemudian Allah berkehendak untuk membuat alam semesta dan seisinya dengan Nur Muhammad. Allah berkata kepada diri Nur Muhammad, "Kun sholli ala Muhammad." Seketika itu, Nur Muhammad berubah menjadi 4 bagian. Bagian pertama, dari Nur Muhammad, Allah ciptakan kolam, pena kejadian untuk menulis segala jalan hidup alam raya. Bagian kedua, Allah ciptakan Lauh Mahfuz, yaitu pasangan dari kolam yang akan bekerja sama dalam menulis segala aturan, rahasia dan jalur hidup alam raya seisinya beserta kode-kodar yang menyertainya. Bagian ketiga, Arsy, yaitu alam ketuhanan. Alam yang pertama diciptakan Allah untuk nantinya ditempati oleh para malaikat. Bagian keempat, Akol, yang merupakan asal-usul makhluk. Dari akol ini juga Allah ciptakan pengetahuan, cahaya, nyawa, jasad, sifat, ruh dan semua malaikat termasuk Jibril, Mikail, Israfil, Israil juga bumi langit seisinya, termasuk bangsa jin. Kemudian Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia. Yang pertama kali, yaitu Adam alaihi salam. Allah menciptakan Adam alaihi salam dari 7 tanah yang ada di bumi. Untuk menguatkan batang tubuhnya, Jibril alaihi salam menancapkan besi kursani di punggung Adam alaihi salam. Dan Allah menyempurnakan Adam alaihi salam dengan menanamkan Nur Muhammad. Setelah sekian lama Nabi Adam alaihi salam diciptakan, Allah menciptakan Siti Hawa alaihi salam sebagai pasangannya. Namun, ketika Nabi Adam alaihi salam hendak mendekati Siti Hawa alaihi salam, Allah melarangnya dan meminta untuk memberi maharnya terlebih dahulu. Ternyata mahar itu berupa bacaan solawat. Malaikat Jibril alaihi salam diperintah oleh Allah untuk mentalkin bacaan solawat itu kepada Nabi Adam alaihi salam. Karena itulah ijazah solawat yang agung ini dinamakan solawat Jibril, solawat dari Yang Maha Mulia. Ditalkinkan oleh malaikat yang mulia dan diterima oleh manusia pertama yang mulia.
Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Nur Muhammad adalah komponen dasar dari terjadinya semua ciptaan Allah. Dalam diri kita ada Nur Muhammad yang akan mampu dibuka dengan syahadat dan diaktifkan dengan solawat. Adapun perangkatnya adalah hati yang mesti dibersihkan terlebih dahulu. Cara membersihkannya diantaranya adalah dengan melazimkan membaca istighfar dan solawat itu sendiri, disertai dengan ibadah atau amalan dan akidah sesuai petunjuk dalam syariat Islam. Itulah sebabnya Allah hanya memanggil orang-orang beriman saja untuk bersolawat, karena yang tidak beriman tidak membawa kunci syahadat. Demikian pentingnya kebersihan hati. Semakin bersih hati, semakin kuat Nur Muhammad dalam diri kita. Kuatnya Nur Muhammad tadi dapat membuka simpul-simpul kemampuan yang ada di dalam diri kita, sekaligus membuka jalan atau hijab-hijab yang menuju ke Allah. Dalam kitab Khazinatul Asror, Syekh Al-Ustadz Muhammad Haki An-Nazili, di dalam bab rahasia solawat mengatakan, solawat merupakan puncaknya asma, wirid, zikir, azimah, mantra sakti yang kalau kita berdoa dengan ajian apapun, kalau tidak didahului dan ditutup dengan membaca solawat, maka doa orang tersebut akan terhijab atau terhalang. Dari semua uraian di atas, sangat jelas bahwa solawat memiliki keutamaan yang sangat besar, dan merupakan kunci dari dunia dan akhirat. Oleh karena itu, jika kita menginginkan sesuatu, baik untuk tujuan dunia, maupun untuk tujuan akhirat, maka bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah kunci sekaligus mahar untuk menebusnya. Membaca solawat kepada beliau merupakan ibadah yang pahala dan keutamaannya sangat besar. Sampai-sampai sebagian kaum arifin mengatakan, sesungguhnya solawat itu bisa mengantarkan pengamalnya untuk marifat billah, meskipun tanpa guru spiritual yang mursyid, karena guru dan sanadnya langsung melalui Nabi Muhammad SAW. Kenapa solawat Jibril? Karena solawat Jibril adalah solawat dari Yang Maha Mulia, ditalkinkan oleh malaikat yang mulia, dan diterima oleh manusia pertama yang mulia, sebagai bekal yang dapat mencukupi segala kebutuhan manusia, mengaktifkan semua kemampuannya sekaligus membuka jalur khusus untuk bisa berkomunikasi dengan Robnya. Demikian keutamaan solawat Jibril bagi orang yang ingin sampai kepada Allah, bagaikan lampu penerang yang dapat mendatangkan hidayah yang dibutuhkan. Barang siapa yang menghiasi hatinya dengan lampu solawat, maka dia akan mampu melihat segala hakikat tauhid berkat cahaya terang solawat tersebut. Sampai di sini dulu penjelasan tentang solawat Jibril dari saya. Wallahu a'lam bishawab.